Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi baru bangun tidur nih ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat Oke, pagi, Bu. pagi. Nah, di sini mungkin kita kelas pagi, kelas kecil, kelas yang memang sedikit gitu ya. Nah, tapi diharapkan nanti saya harap bisa lulus semua. Tapi saya nggak tahu ya, masih ada beberapa yang memang masih nggak ada kabar atau tidak mengerjakan. Tapi saya harap nanti adik-adik bisa untuk melihat kembali nilainya gitu. Karena jarang dosen yang bisa nge-review lagi nilainya. Biasanya mereka sudah terpaku dengan banyak hal. Jadi di sini saya kasih kesempatan 2 kali untuk remedial, tapi untuk UAS itu nanti kita cek lagi, cross check adik-adik itu maunya seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi, gitu ya. Seperti biasa, saya selalu memberikan silabus gitu ya. Di pertemuan ke-12 kemarin ada tugas, jangan lupa tugasnya 2 minggu. Kemarin dari minggu lalu, nah, dan minggu ini. Terakhir itu tanggal 19 Januari. Jadi tugasnya jangan lupa eh, hanya membuat istilahnya adik-adik membuat suatu produk, di mana produk itu kita lihat eh, siapa sih yang menggunakannya gitu ya. Kemarin saya udah jelaskan juga di ChatGPT bisa tanya aja, terus kemudian adik-adik bikin seperti presentasi dan adik-adik masing-masing secara individu mempresentasikan, direkam di em, YouTube-nya masing-masing atau misalkan di sosial medianya masing-masing secara singkat dan padat. Mungkin terserah adik-adik seperti apa, tapi mencakup semua yang ada di pernyataan itu. Bisa nonton di YouTube kalau misalkan lupa gitu ya. Ya di YouTube saya selalu share gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa dilihat kembali gitu. Kemudian nanti saya nggak ada tugas lagi, saya cuman untuk remedial aja. Nanti saya share mungkin minggu besok saya udah selesai untuk koreksi dan misalkan Bu saya remet, oh ya udah nih kalau mau remet, kalau mau nanti kamu bisa untuk remet lagi yang kedua gitu. Misalkan sudah lulus ya sudah gitu ya. Tapi kalau misalkan adik-adik ada remedial lagi, silakan. Oh, menurut adik-adik nilai 70, ah udahlah cukup nilai 70. Saya em, oke gitu ya. Nanti saya akan adakan remedial yang kedua. Tapi di akun yang sama sebenarnya. Misalkan contohnya di kuis remedial kuis 1. Nah, itu saya nanti tinggal riset aja, adik-adik nanti bisa ikut remedial lagi di situnya langsung. Nah, tapi kalau menurut adik-adik, Bu, udah cukup sih saya nilainya 70 atau 60, menurut saya udah oke. Oh, ya udah gitu. Tapi misalkan saya selalu nanya mau remedial apa enggak? Oh iya Bu, saya mau remedial gitu. Nah, nanti saya akan share remedialnya gitu. Nah, kemudian setelah itu udah kita fokus ke UASnya. Nah, mungkin di sini untuk UAS saya mau em, apa ya nge-share di mana adik-adik em, membuat sesuatu gitu ya untuk teori periklanannya tersebut. Nah, based on paper atau nanti buat YouTube. Nanti kita tinggal vote aja karena saya tergantung adik-adik maunya apa nih. Misalkan saya maunya pilihan ganda sama teori atau maunya yang berbasis paper gitu ya. Karena untuk paper sendiri sekarang lebih mudah karena ada ChatGPT juga, cuman ada pembenaran. eh, Kalau saya lebih senengnya kalau langsung paper doang, itu kan tinggal copy paste. Tapi kalau misalkan untuk presentasi, itu kan adik-adik harus mempersiapkan. Jadi nanti mungkin waktu dulu gitu ya, tahun lalu itu UASnya adalah presentasi pada masing-masing. Jadi nanti mempresentasikan eh, dari si PPT-nya itu gitu ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip sama tugas yang kemarin gitu, tugas 12 kemarin.
gitu ya. Istilahnya sampai bulan nih. Jadi nanti saya lihat misalkan adik-adik sudah mengerjakan tugas, nanti kita pilih vote aja. Nah, dari tugas itu sebenarnya bisa kita kembangkan untuk periklanan apa sih yang akan kita pilih dari si produk ini yang adik-adik sudah pilih gitu. Jadi misalkan adik-adik udah search nih, udah hunting. Nah, adik-adik udah buat PowerPoint-nya. Nah, ketika di UASnya ini adik-adik bisa eh, UASnya ini adik-adik bisa untuk lihat di mana misalkan dari yang pertemuan ke-12 kemarin kan ada tugas nih. Kan ada waktu 2 minggu ya. 2 minggu. Nah, ketika saya bisa memilih, adik-adik bisa memilih gitu ya, istilahnya. Mau ujiannya teori atau istilahnya tinggal meneruskan paper untuk presentasi, mau teori atau presentasi untuk dari si pengembangan si tugas ini. Gitu. Jadi misalkan tugas ini kan kemarin kita penelitian tentang si produk gitu ya. Misalkan ada produk kemarin saya contohin Coca-Cola gitu ya. Nah, dari sini kan adik-adik udah buat sebenarnya udah presentasi udah di-share di YouTube. Nah, kalau di UASnya itu adik-adik tinggal untuk presentasi yang dikembangkan ada soal tambahan gitu sebelum Hamin. Mungkin di pertemuan 15 saya udah share gitu ya. Nanti adik-adik udah buat tinggal nanti dipresentasikan di UASnya. Jadi saat UAS gitu ya di hari Senin pagi adik-adik mempresentasikannya dengan em, inputnya itu adalah PPT. Jadi PPT-nya nanti di em, upload di LMS itu dari pertanyaan-pertanyaan yang dari UASnya atau nanti mau milih teori silakan karena kemarin kalau misalkan teori suka masih banyak yang salah jadi saya harap nanti bisa dicek kembali gitu ya teori sebenarnya saya udah share bukunya kemarin buku dari silabus yang ada gitu ya saya udah dari awal nanti adik-adik bisa baca di situ kalau mau. Tapi kalau misalkan Bu, saya udahlah dari yang tugas aja mau lanjut ke presentasi aja nanti saat UAS tinggal kumpul PPT aja. Silakan. Saya udah jauh-jauh hari nanti mau nanya mau gimana nih UASnya. Mungkin saya udah ngasih di sini kisi-kisinya atau saya ngasih di sini. Nah, adik-adik bisa ada waktu berapa minggu gitu ya. Karena kayaknya kalau kelas di selain hari Rabu dan seterusnya tuh beda satu pertemuan. Kalau nggak salah nih pertemuan ke-12 kalau untuk yang hari Rabu sama Kamis, Jumat dan seterusnya. Karena ada hari libur kemarin ya. Jadi nanti adik-adik bisa memilih. Saya bebasin em, nanti mungkin di fokus 14 kita saya di 13 ini aja saya mungkin besok istilahnya insya Allah saya akan share nilai-nilainya. Adik-adik nanti bisa cross-check sendiri dari rata-rata sampai kehadiran juga. Jadi nanti adik-adik bisa lihat lagi dan bisa misalkan kelupaan Bu saya lupa download materi. Oh silakan untuk download materinya. Itu jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk silabus mungkin nanti untuk UAS atau mau remedial. Udah jelas? Iya, Bu. Oke, jadi nanti kita bisa share lagi lihat nilainya. Nanti adik-adik yang memilih sendiri sebenarnya. Nah, mungkin hari ini kita akan em, menjelaskan tentang namanya positioning gitu ya. Dimana secara positioning itu pengertiannya adalah skenario dari si pemasarannya sendiri. Sebenarnya untuk tujuannya membangun kesan di benak konsumen. Jadi sebenarnya kalau adik-adik desain kan ya. Nah, di desain itu kita kan ada namanya desain produk. Nah, tapi kita juga ada namanya desain untuk skenario untuk pemasaran. Nah, walaupun kita cuman desain aja, tapi di situ ada kenapa misalkan adik-adik lihat iklan.
kenapa sih ada misalkan iklan apa ya? Iklan rokok gitu ya. Itu cuman em, laut kayak orang yang apa berselancar, istilahnya membangun gitu. Karena itu ada skenario pemasarannya di mana benak konsumen dicamkan adalah zaman dulu gitu ya. Ada rokok yang elektrik dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat kesannya kayak keren gitu. Kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya di situ di rokoknya aja ada rokok dapat membunuhmu gitu ya. Jadi itu istilahnya kalau di iklannya kesannya keren gitu ya. Nah, sebenarnya itu karena ada undang-undang yang berlaku tidak boleh mengiklankan rokok gitu seperti itu yang dapat merusak kesehatan. Tapi boleh iklan dengan tidak menampilkan produknya gitu. Jadi itu sebenarnya ada skenario pemasaran sendiri adik-adik dengan ada mengikuti peraturan perundang-undangan gitu ya, mengikuti juga untuk promo strateginya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat gitu ya, positioning tuh adalah langkah perusahaan menguraikan fitur. Jadi istilahnya produk yang ada sekaligus berkomunikasi dengan konsumen. Ini saya ada beberapa brosur gitu ya dari apa beberapa adik-adik sekarang dulu ada yang untuk desain brosur-brosur ini. Ada yang fotoin juga gitu ya. Nah, di sini pun kita bisa lihat positioning, kalau misalnya nggak kelihatan ya, nggak apa-apa ya kita gini. Nah, positioning si aktivitas dari perusahaan ini ya. Ini saya ngambil gitu ya brosur dari makanan gitu ya. Mereka menerangkan untuk paket nih murah loh gitu ya. Nah, itu bisa menawarkan menjanjikan dengan konsumen dengan harga yang ada. Langsung ditulis harganya sekian ribu dengan mendapatkan eh, seperti gambar tersebut gitu ya. Nah, di sini kita harus lihat apa sih bisnis yang ditawarkan gitu pada konsumen. Jadi kita akan lihat positioningnya dari suatu si sederhana ini, dari brand-brand ini. Nah, misalkan kita lihat nih ya, em, di sini ada namanya brand positioning. Nah, di sini dia buat suatu brand adik-adik. Ini dari dia udah punya brand ya, logo brandnya udah ditampilkan gitu ya. Ada follow juga untuk sosial medianya gitu ya. Dia udah mencerminkan untuk brand baru gitu ya. Ini kalau saya lihat ini dia itu baru buka restorannya gitu ya. Nah, dia hendak untuk eh, membuat image perusahaan sama produknya itu seperti apa. Nah, mungkin kalau menurut adik-adik, ih, saya emang nggak ngeliat kayak ginian. Tapi ada beberapa ketika adik-adik nanti ke mall atau jalan di suatu wisata, nah mereka masih lebih efektif yaitu orang-orang yang memang terdekat yang lagi berwisata. Jadi membagikannya secara brosur. Tapi kalau produknya tidak makanan gitu ya. Nah, misalkan produknya memang bisa berbasis produk yang sulit didapatkan gitu. Bisa untuk online gitu. Itu tidak apa-apa. Tapi memang kalau untuk makanan masih banyak image perusahaan yang menggunakan produk ini gitu ya. Ini masakan Cina, ini masakan Jepang gitu ya. Saya ngambil. Nah, itu juga baru buka gitu ya. Nah, dia lihat kesempatan gitu ya, yang dari produk atau jasanya. Nah, mungkin kalau restoran itu sebenarnya kalau adik-adik lihat itu produk ya, ya kan dilihatnya ini makanan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dia juga sebenarnya memberikan suatu jasa. Nah, dari positioning ini kita dorong nih komunikasi yang lebih efektif agar membangun dengan customer. Gimana caranya? Ya bisa tadi online
eh, ini video, oh kita bisa makan di restoran yang di laut gitu ya, di tepi laut dengan pemandangan yang indah. Eh, kita bisa bla 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 yang untuk membangun pariwisata tersendiri. Nah, itu bisa adik-adik. Jadi em, mungkin adik-adik kuliahnya desain komunikasi visual gitu ya. Tapi bisa juga sebenarnya untuk ke arah si periklanan ini. Masuknya misalkan contoh adik-adik punya usaha wisata, travel. Nah, itu memungkinkan untuk target pasarnya di mana gitu. Kalau online aja saya rasa masih oke. Misalkan adik-adik ada travel loh 3 hari 2 malam di menginap di Banda Neira misalkan seperti itu. Nah, itu ada yang dinikmati customer itu seperti apa gitu. Apa yang ditawarkan gitu ya. Dari si jasa atau produk tersebut. Nah, itu biasanya ada videonya. Ya, untuk agar memanggil wisatawan untuk datang eh, ke tempat travel tersebut gitu ya. Nah, kita bisa fokusin secara target khusus adik-adik. Jadi, di mana si perusahaannya ini gitu ya. Nah, dia fokusnya mau kemana? Nih contohnya nih fokusnya dia restorannya sih namanya restoran Chinese food. Tapi dia eh agak ke Jepang-Jepangan saya nggak tahu ini sebenarnya bento itu masuknya ke Cina atau ke Jepang gitu ya. Karena kalau ini Hainan gitu ya, nasi Hainan itu masih oke lah gitu ya. Masih oke untuk masakan Cina, tapi dia juga jualan mie masih oke gitu ya. Masih oke. Dan dia itu restorannya juga punya studi. Jadi mereka punya untuk beberapa tempat untuk co-working space gitu di mana orang-orang yang WFA, work from anywhere, bisa untuk bekerja di tempat tersebut gitu ya. Istilah beli kopi terus pakai wifi-nya, kemudian bisa untuk join meeting atau sedang bekerja gitu ya. Itu target mereka gitu. Kita udah tahu nih. Oh, positioningnya si brand ini nggak hanya untuk makan loh restoran ini, tapi mereka juga bisa untuk menjual jasa ataupun tempatnya tersendiri untuk eh, wisatawan gitu. Nah, sekilas juga untuk membantu meningkatkan penjualan adik-adik. Nah, jadi untuk bisa membantu meningkatkan penjualan perusahaan dapat klien baru. Jadi, walaupun seperti itu ya, adik-adik desain suatu, misalkan ini ya, dia selain bento-bento yang dia jual gitu ya. Tapi bisa masuk pariwisata untuk si hewan-hewan tersebut gitu ya. Ada diskon khusus. Nah, itu bisa dilihat lagi yang membuat perusahaan jadi lebih unggul karena produknya banyak dicintai oleh pasar secara berkelanjutan. Jadi, target kita itu sebenarnya sulit adik-adik untuk bisnis. Di mana kalau misalkan kita iklan gitu ya, adik-adik udah desain ya, udah template-nya, udah ada desain, kemudian udah beriklan gitu ya, iklan di awal. Nah, itu yang paling sulit adalah bukan guide, em, ada dua, guide customer baru. Sorry, sorry. Satu itu yang paling sulit adalah guide customer baru dan untuk customer lama tetap membelinya. Jadi untuk dua ini, yang paling sulit adalah sebenarnya dua-duanya sulit gitu ya. Untuk menggait customer baru perlu apa sih kelebihannya dari yang produk yang lainnya gitu ya. Tapi kalau untuk customer lama, kita harus tetap positioning brandnya atau misalkan kita harus tetap juga menjaga kualitas dari produk maupun jasanya tersebut gitu. Jadi adik-adik nanti misalkan beriklan, kalau misalkan iklannya misalkan ini ya, yang paling sering kita lihat kalau adik-adik lihat iklannya di gambarnya seperti ini nih adik-adik makanan misalkan. Tapi pas dateng
Lah, kok kecil di gambar kok kelihatannya besar. Nah, itu membuat si customer tidak mau membeli lagi. Gitu. Itu yang bisa kita eh, tarungkan. Jadi ada kesalahan dalam positioning di mana misalkan adik-adik udah ada bisnis nih ya. Nah, di sini sebenarnya kesalahan dari aktivitasnya itu adalah misalkan produk yang ditawarkan masih belum mempunyai posisi yang jelas yang membuat produk dianggap sama dengan produk sejenis milik kompetitor. Nah, anggapannya misalkan adik-adik buat produk baru gitu ya. Misalkan adik-adik jualan apa ya? Es teh gitu ya anggapannya. Yang yang terbanyak di jalanan gitu ya. Nah, kita anggap es teh itu kan sama dengan semuanya. Kopi juga anggapannya kopinya sama. Tapi pasti ada yang membedakan. Nah, posisi ini yang adik-adik harus guide di mana untuk brand ini gitu ya. Yang memang mempunyai em, apa ya istilahnya berbeda dengan kompetitor. Contohnya nih, kalau di kopi, adik-adik ada yang udah pernah minum kopi luwak. Sudah, Ibu. Oh, udah. Nah, kopi luwak itu dia target pasarnya adalah orang yang mencintai kopi. Oh, kopi luwak itu dianggap mahal, gitu ya. Tapi bisa dibuat sasetan. Nah, itu produk yang berbeda dengan kompetitor sejenis ya. Misalkan Torabika yang lain itu kopi yang langsung ditumbuk aja, gitu. Berbeda dengan si kopi luwak ini, gitu ya. Walaupun dari kenyataannya secara nggak langsung dia itu dari luwak yang habis makan terus dikeluarkan gitu ya. Kalau itu kita mikirnya jorok ya, tapi yang dibilang itu adalah kopi termahal di dunia, terenak dan lain-lain. Nah, yang aneh gitu untuk rasanya, dibilang lebih enak dan lain-lain. Nah, itu yang bisa membedakan dari produk sejenis gitu ya. Yang diingat oleh customer, oh iya kopi luwak nih gitu ya. Kalau adik-adik udah pernah nyobain, oh iya nih ada kopi tuku gitu ya, atau kopi yang lainnya, atau Torabika dan lain-lain, itu udah dari zaman dahulu ya. Mereka punya produk yang pertama kali. Mungkin itu udah diingat sama bapak-bapak yang suka minum kopi hitam gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat perusahaan yang malah memposisikan produknya ini menjadi lebih sempit gitu ya, membuat minat pelanggan kurang. Nah, kategori target pasarnya. Nah, misalkan contoh, adik-adik orang tuanya jualan kue gitu ya. Kue apa ya? Kue lapis lah ya, kue lapis. Nah, adik-adik cuman eh, jualan produknya ini, udah saya mau lebih sempit kue lapis. Oke, kita buat kue lapis. Kue lapis yang warna-warni itu ya. Gitu ya. Cuman satu doang kue lapis. Kita udah jualan kue lapis. Tapi kan buat pelanggan, di situ mah cuma jual kue lapis doang, lapisnya juga itu-itu aja, bosen. Nah, itu yang salah. Memang kita mempersempit ke kue lapis, gitu ya. Tapi membuat pelanggan jadi bosan, gitu ya, dan berkurang kue lapis aja nih target pasarnya, gitu ya. Mungkin kalau adik-adik lihat kebanyakan yang eh, usaha kue tuh rata-rata macem-macem di satu tempat, gitu ya. Tapi ada yang memang fokus pada kue lapis di beberapa wilayah, misalkan kue mochi, yang itu dia jualan kue mochi aja. Tapi sebenarnya walaupun mempersempit gitu ya, itu sebenarnya ada berbagai rasa yang harus varian yang kita buat pelanggan ini minat gitu ya. Contoh nih, mochi tadinya cuma ada rasa coklat, rasa kacang gitu ya. Nah, itu lebih sempit kan dia cuma mau jualan mochi gitu ya. Tapi ternyata ada rasa-rasa mochi buah, mochi stroberi gitu ya. Ada mochi coklat, mochi kopi gitu ya. Nah, itu kita sebenarnya membuat pelanggan itu tertarik gitu. Walaupun kita mempersempit kita cuma jual kue lapis atau mochi gitu ya. Ada yang pernah makan mochi? Jangan-jangan nggak ada yang tahu. Mochi-mochi. Nah, itu eh jadi mereka tuh, oh saya mau jualan mochi, tapi
mochinya cuma satu varian kacang gitu ya. Nah, itu mempersempit. Nah, boleh jualan mochi, tapi memang berbagai varian. Jadi kita mempersempit, tapi kita membuat pelanggan itu beli-beli terus penasaran dengan rasa yang lainnya. Nah, contohnya nih, kalau adik-adik bisa lihat Pizza Hut. Kalau ada yang pernah makan Pizza Hut, itu pizza itu dijual pizza gitu ya. Tapi dia mengembangkan produk pizzanya menjadi berbagai varian. Ada meat lovers, ada rasa tuna, ada rasa jagung gitu ya. Ada yang keju aja gitu. Nah, itu sebenarnya dia mempersempit saya jualan pizza, tapi saya em, luaskan dengan rasa-rasanya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan dia sempitan kue lapis saja satu, tapi dia nggak ngembangin rasanya, itu membuat customer pergi. Gitu. Mungkin nanti bisa join lagi ya, adik-adik. Iya, Bu. Oke.